Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Usman. Kali ini kita akan membahas mengenai terang. Ini ada amplop dan isinya itu adalah hasil laboratorium. Kita lihat, kelihatan nggak hasil laboratorium? Susah banget ya kita tempel sini aja di rambut kita. Nggak bisa. Bisa nggak sih? Coba kita lihat. Ya bisa. Koncol di rambut. Oke, nggak apa-apa karena rambut kita panjang kan. Oke, jadi ini hasil laboratorium kemarin Jumat. Iya, Jumat kemarin. Dan di sini itu pemeriksaannya itu hematologi ya guys. Jadi darah yang diperiksa itu. Nah, ini hasilnya. Kelihatan nggak ya? Nah, itulah. Oke, kita bacain satu-satu. Jadi ini adalah hasil laboratorium Jumat kemarin, karena Jumat kemarin itu saya harus ke lab tes HB karena HB-nya itu rendah. Jadi kalau pasien gagal ginjal itu setiap bulannya itu terutama di awal bulan itu dievaluasi HB-nya apakah dia rendah atau tidak. Kalau dia rendah, dia nanti harus transfusi, transfusi dia agar HB-nya itu naik. Karena dengan HB yang rendah itu sangat berpengaruh dengan kualitas kesehatan hidup seorang pasien gagal ginjal. Dimana semakin rendah HB-nya itu semakin bahaya ya guys. Anemia, kurang darah. Dan itu efeknya banyak macam-macamnya. Ya, bisa sesak, lemes, bla bla bla, pokoknya mengerikan lah. Jadi harus dipantau terus HB-nya. Dan menurut hasil lab kemarin, HB ku itu yaitu 7,3. Di sini 7,3. Sedangkan normalnya itu seharusnya itu antara 14 sampai 18. Jadi berapa? Setengahnya dari normal HB-nya. Dan ini efeknya yang saya rasakan itu kalau habis kerja sore-sore itu rasanya capek banget. Makanya ini harus ditaikin nih HB-nya. Untuk menaikkan HB kita biasanya untuk terapi obatnya kita nanti disuntik EPO biasanya di hari Rabu. Nah, Hepodion, Hepo atau EPO. Nah, itu merupakan sebuah zat enzim apa ya? Apa hormon ya? Intinya yang membantu dalam proses pembentukan sel darah merah. Dan itu biasanya itu diproduksi oleh ginjal, tapi karena ginjalnya ya rusak alias gagal ginjal jadi nggak bisa memproduksi itu. Jadi anemia itu terjadi karena pembentukan sel darah merah itu jadi terganggu. Nah, setelah hemoglobin atau HB ini 73, standarnya itu 14 sampai 18. Dan selanjutnya ini ada hematokrit nih, saya juga kurang tahu nih. Ini nilai ambang batasnya seharusnya itu antara 40 sampai 54 di sini. Volume persen. Sedangkan saya ini cuma 22. Aduh, setengahnya juga dari ambang normal. Nah, terus ini ada leukosit, trombosit ini masih standar. Nah, ini eritrosit nih juga cuma 2,64, sedangkan normalnya itu 4,6 sampai 6. Jadi ini setengahnya juga dari nggak normal. Kalau ini RDW nggak tahu nih apa. Ini ambang normalnya 11,5 sampai 14,5, tapi saya ini 14,6, jadi kelebihan. Terus ada nilai eritrosit rata-rata di sini normal semua. Ada hitung jenis, ada basofil nih aman, eosinofil nih aman juga. Nah, ini segmen, ini kelebihan nih. Seharusnya di sini 78,9, kelihatan. Nah, sedangkan ambang normalnya itu 50 sampai 70 doang. Terus ada limfosit juga, ini nggak sesuai, kurang. Ambang minimalnya 18, sedangkan saya cuma 11,2. Ada monosit nih normal. Absolute lymphocyte count ALC ini juga nggak ada bintang. Ada neutrophil lymphocyte ratio NRL. Nah, ini seharusnya lebih kecil dari 314, ini 7,04, gede banget ya.
intinya dari hasil lab ini kita lihat yang ada bintangnya itu 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 parameter yang enggak normal guys. Sedih banget dah. Yang paling penting sini HB nih 7,3, aduh kacau banget dah. Dan habis segitu tuh nggak ideal sebenarnya untuk buat kerja, padahal kerjanya saya cuma duduk-duduk aja sebagai staff di kantor, apalagi kalau kerjanya berat nggak tahu tuh gimana. Aduh, pokoknya jadi pasien gagal ginjal itu ya gitulah, banyak yang harus diperhatikan terutama HB. Ada juga urium, kreatinin, hemoglobin, kalium, fosfor, banyak lah intinya. Jadi kehidupan tuh jadi aduh ya Allah gimana ya, susah lah jelasnya. Pokoknya intinya harus selalu bersabar dan ikhlas untuk menjalani semua ini biar semuanya nggak terasa berat. Terutama mindset itu harus selalu sehat, berpikir optimis, dan itu susah. Mempertahankan kewarasan dalam ketidakwarasan itu susah banget. Mencoba untuk waras dalam ketidakwarasan itu susah banget. Butuh dukungan dari banyak pihak, terutama dari orang-orang terdekat. Apabila nggak punya orang-orang terdekat itu ya bahayanya sih itu. Karena stres, kalau udah stres itu keluhan pasti datang bertubi-tubi banyaknya. Bisa sampai drop. Nah, apabila drop, pulihnya itu tidak seperti orang sehat lainnya, pulihnya lama. Jadi kalau bisa itu jangan sampai drop. Drop di sini itu biasanya HB-nya sampai 5, sampai 4 itu, sampai sesak nafas. Terus over kalium, detak jantungnya nggak beraturan, lemas, bahkan bisa stroke. Innalillahi. Itu paling akhir. Jadi itulah guys. Jadi setiap bulan itu kita dievaluasi hemoglobinnya atau HB-nya, dicek berapa. Kalau di bawah 7 dan ada keluhan, atau kalau di bawah 7 itu harus transfusi. Kalau emang di bawah 8 dan ada keluhan itu juga harus transfusi juga. Dan untuk transfusi itu kita harus nginep ya di rumah sakit semalaman. Dan ntar setelah transfusi juga harus menunggu berapa jam. Itu juga kalau HB-nya jadi bagus baru boleh pulang. Kalau masih jelek nggak boleh pulang juga. Jadi ini intinya, jadi pasien gagal ginjal itu kebanyakan gak enaknya. Intinya gitu sih. Jadi bagi kalian yang masih sehat, jaga pola makan, jaga pola hidup, jangan aneh-aneh. Terapkanlah pola hidup sehat, yang penting itu. Dengan pola hidup sehat, banyak berdoa, insya Allah kesehatan akan selalu ada. Karena sehat itu mahal, dan sehat itu adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini. Makanya bagi kalian yang sehat, jagalah diri kalian sendiri. Intinya gitu. Karena bila udah gak sehat itu apa-apa jadi susah. Intinya gitu. Ya mungkin sekian dari saya untuk sharing mengenai hasil lab untuk bulan ini ya guys. Bulan besok kita nantikan lagi. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya guys. Terutama subscribe, mohon dukungannya, karena dukungan kalian sangat berarti. Karena dengan dukungan kalian semua menjadi lebih indah. Oke guys, thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.